Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahirin sholatan tutahhiruni biha nafsi wa badani wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahirin sholatan tutahhiruni biha nafsi wa badani wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan keselamatan kepada Nabi Muhammad penghulu suci, suatu salawat yang mensucikan diriku dan badanku. Salawat wan salam pada kulanya wan papadaannya. Wajah sampai ka puting, wajah sampai ka puting, kadahakun lagi bamaksiatan, malacur baju diwan bamabukan, wajah sampai ka puting. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad tahirin sholatan tutahhiruni biha nafsi wa badani wa ala alihi wa sahbihi. Wajah sampai ka puting, wajah sampai ka puting, ulun bertaubat sudah, kada menyalahkan amal baik orang, gibah fitnah wan menuduh bid'ah, wajah sampai ka puting. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahirin sholatan tutahhiruni biha nafsi wa badani wa ala alihi wa sahbihi. Wajah sampai ka puting, wajah sampai ka puting, ulun ba ikhtiar tawakal, bacari rezeki nang halal, taat wan musibah disikapi dengan sabar, nikmat yang disyukuri, ridho atas takdir, wajah sampai ka putih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahirin sholatan tutahhiruni biha nafsi wa badani wa ala wa sahbihi. Wajah sampai ka puting, wajah sampai ka puting, tawadu rendah hati dan qanaah, bajikir dan banyak bersedekah, menuntut ilmu agama. Aku berharap semoga Allah ridho, wajah sampai ka putih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad tahirin sholatan tutahhiruni biha nafsi wa badani wa ala alihi wa sahbihi. La illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha ya hayyu antal maqsud la ilaha illallah ayyidna ya hayyul qayyum
la ilaha illallah illa man huwa hu ya hu la ilaha illallah illa man atawajjahu ya hu la ilaha illallah ya Rabbana antal qahar la ilaha illallah hablana fadlan ya wahab la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa hu ya hu la ilaha illallah ilaman atawajjahu ya hu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa hu ya hu la ilaha illallah ilaman atawajjahu ya hu la ilaha illallah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyulahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wa futuhul ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bulan Ramadan pada hari ini dan setelah ini semakin memberkahi bagi kita. Mudah-mudahan kita diberkahi pada rezeki kita, nikmat yang diberikan Allah pada kita, anak-anak kita dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kepada pian sabarataan di sini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayangnya selalu kepada pian, hidup pian, akhir hidup pian, barjah dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lihormati Guru Tarmiji, Guru Mulyadi, guru-guru yang lain, mudah-mudahan Allah menyehatkan pian sabarataan. Mudah-mudahan yang ada di sini panjang umurnya dan terus dapat menuntut ilmu, mendengarkan keindahan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla dan kesucian yang diberikan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu kemarin dalam Fathur Rabbani ujar Syekh, kita ini dilahirkan sendiri. Seperti itulah Nabi Adam alaihissalam lahir di dunia sendiri. Rupanya Allah meletakkan watak pada diri manusia itu rasa kebersamaan. Akhirnya Adam meminta kepada Allah supaya diberikan kawan, teman dalam hidup. Lalu Allah
menciptakan Hawa daripada tulang sulbi Adam yang tersebut di dalam Al-Quran, min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Itulah Siti Hawa ketika itu. Maka hiduplah manusia dalam pergaulan. Seperti itu juga manusia kita. Kita dilahirkan sendiri di dalam perut ibu kita sendiri. Hanya ibu kita yang menemani, tapi kita tidak tahu waktu di dalam rahim itu ibu kita menemani kita. Seperti kita ketika hidup di dunia, Allah selalu menemani kita, tapi kita tidak tahu Allah menemani kita. Allah selalu menolong kita, tapi kita tidak tahu Allah menolong kita. Allah menghibur kita, kita juga tidak tahu kita sedang dihibur oleh Allah. Allah menguji kita dengan bermacam-macam bala bencana untuk menguatkan kita. Kita tidak tahu itu ujian dari Allah. Kita anggap semua itu kesialan-kesialan saja. Padahal Allah memperhatikan kepada kita. Subhanallah. Maka orang mukmin yang sudah bil ilmi wal irfan, masuk dia dalam kategori berilmu dan mendapatkan irfan, makrifat dari Allah Azza wa Jalla, dia menyadari baik dan buruk yang menimpa dirinya, baik dan buruk itu dari Allah. Dulu dia waktu berislam tidak menuntut ilmu, disangkanya kebaikan itu adalah dari dirinya, dan apabila keburukan itu di luar dari dirinya. Dari mana di luar dirinya? Mungkin setan, mungkin kesialan saja. Begitu dia mengenal ilmu Allah, mengenal ma'rifatullah, mendengar ayat suci dibacakan, mendengar hadis-hadis Nabi disampaikan, mendengar pendapat-pendapat ulama yang dilantunkan, akhirnya dia tahu bahwa baik dan buruk itu dari Allah. Kebaikan yang diterimanya itu dari Allah, keburukan yang datang kepadanya juga dari Allah. Wujudnya adalah ujian kepada dirinya. Wujudnya sebenarnya adalah Allah membimbing si hamba itu. Subhanallah. Nah, jadi kita sudah tahu baik dan buruk itu dari Allah. Siapa yang memberi penyakit kepada kita? Allah, bukan yang lain. Yang lain itu hanya johirnya saja, permukaannya saja. Kalau ada Anda melihat sepeda motor berjalan atau mobil berjalan, itu karena ada penggeraknya. Manusia kah guru? Lain, manusia menyupir aja, ya kah? Siapa yang menggerakkan? Kalau motor listrik mungkin disebut dengan baterai. Kalau mobil atau kendaraan yang umum ini apa yang penggeraknya biasanya? Busi kah Pak? Apa guru? Hah? Busi lah. Nah, mungkin busi, mesin di dalam. Yalah, itu penggeraknya. Itu yang ianya. Maka kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Bahkan bukan hanya itu, kulun min indillah, segala sesuatu itu dari Allah. Maka harusnya kita melihat apa saja di batang tubuh yang johir ini, di balik semua itu kita melihat Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Nah, mulai bertambah pulang pengetahuan kita tentang itu ya. Li'annahum yuriduna la yuriduna ma iradatallahi Azza wa Jalla iradah wa la yaktaruna ma ikhtiyarihi ikhtiyaran wadukulu alaihi. Kita ulangi. Wa yasiru rabaniyan ruhiyan. Nah, ini sampai ke mana? Maka ketika dia beribadah, duduk di sujud di sajadah, berdoa di hadapan Tuhan, mungkin dalam setiap hari 5 menit dia kerjakan 5 menit. Pada saat sholat duduk, maka saat itu dia masuk kepada satu pintu yang disebut dengan Rabbaniyah, pintu ketuhanan, Babul Uluhiyah, pintu ketuhanan. Di hadapannya Allah Azza wa Jalla, ruhnya menggapai, merasakan
Allah Azza wa Jalla. Jadi kita duduk itu waktu beribadat, waktu sholat, waktu duduk, waktu sholat tarawih kah, waktu kita bacaan kah di sejadah duduk atau di mana saja, yang merasakan, yang menggapai itu Tuhan itu adalah ruh kita. Ruh kita. Bila ruh ini kabur, bila ruh ini tidak ada, ya nang formalitas tuh. Beribadah tidak ada keindahannya, beribadah tidak ada rasanya, beribadah yang terasa adalah susahnya, beratnya, rasa berat mengerjakan sholat. Nah, apalagi tarawih lah 20 rakaat, berat benar. Rasa mengangkat beban berapa ton tuh, ya kah? Itu karena ruhnya kabur, ruhnya redup. Namun ketika ruhnya bercahaya, ruhnya menangkap, perasaan berhadapan dengan Tuhannya. Perasaan itu yang disebut dengan cahaya ma'rifah, perasaan dengan Tuhannya. Maka saat itu hati bergelombang, ada harap kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, kayak apa biar enak, nikmat rasanya. Itulah kenikmatan sejati dalam agama kita. Itu yang disebut Nabi dalam ihsan tuh, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Siapa itu yang merasakan Allah itu? Ruh kita ini. Di mana ruh itu? Di dalam tubuh kita ini ada ruh. Wujudnya nanti ruh itu berupa perasaan. Iyalah, ruhnya kita kan tidak melihat, ruhnya kita tidak tahu. Ingin tahu ruh kita, perasaan kita. Perasaan kita. Oh, ini perasaan kayak apa perasaan pian on Tuhan? Rasa senang dengan Tuhan, rasa istiqomah dengan Tuhan. Iyalah. Nah, kayak pian sayang lawan bini, kenapa jadi sayang bini? Iyalah, perasaan pian. Namun pian sudah meninggal, ada sayang lagi lawan bini pian. Iyalah. Kenapa? Karena perasaan pian tidak ada lagi. Ruh dicabut, ya lah. Nah, pada ruh kita itulah terbit yang disebut dengan nafsan diri kita. Nafsan itu timbul dalam hadis Nabi SAW ketika Adam melihat tulisan catatan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah di aras. Di aras itu dilihat wa ra'aitu jar Adam. Aku telah melihat bainar ruhi wal badani, waktu itu antara ruhku dan badanku. Timbullah di situ akunya si Adam alaihi salam, nafsan diri Adam alaihi salam ini. Kalau ingin mengenal diri. Maka saat itu aku melihat tulisan bertuliskan di surga itu, di tiang surga, di tiang aras, la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Nafsan kita melihat. Ruh itu yang merasakan, yang melihat itu adalah ruh kita. Subhanallah. Kalau jangan tapi mendalam guru. Nah, kita keterusakan dulu ulang. Yadiku qalbuhu an ru'yatil qalbi. Pada saat dia beribadah, seorang hamba beribadah, pian beribadah, berzikir, subhanallah, pian bertasbih. Nah, di rumah apa pian bertasbih atau membaca salawat, subhanallah, subhanallah. Suara kan tapi baik, Pak. Tapi yang penting suara itu baik kadanya, yang penting perasaan pian baik. Nah, takutnya aja ibu-ibu. Pian bu, pian suami pian tuh hakun, suami pian tuh suaranya bagus kah? Atau hakun perasaannya kah bagus lawan pian? Nah, hakun perasaannya si Dena tuh ibu-ibu tuh. Adakah anak lakian sini lah. Jadi biar pian suara pian, biar pian kori, harat mengaji hebat suara pian, tapi perasaan pian tidak baik sama istri, tidak enak bagi istri. Yalah. Istri Pak, suara istri lembut, bagus, tapi perasaannya tidak bagus sama pian. Pak, sukalah pian lakian. Sukalah Pak. Hah?
Nah kalau kamu menjawab lakiannya nah. Apa ini? Kayak tujuan lah guru lah. Lawan Tuhan, iya betul. Lawan Tuhan itu suara nomor 16, ya kah? Lapas itu nomor 16. Membaca surah Fatihah dalam sembahyang bagus banget, bagus. Tapi perasaan bang bagus kan lawan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim kayak kori itu bang membaca. Tapi perasaan, oh mah Tuhan ini mah anak memasang kewajiban nih bilang lapah benar pembacaan nih. Bagus lah lawan Tuhan. Oh tidak, berarti ruhnya tidak baik, ya kah? Ruhnya tidak baik. Bahasa orang kasarnya, anak tuh ruhnya tidak ada kata orang. Tidak ada ruhnya. Masya Allah. Iyadiku qalbuhu an ru'yatil qalqi. Maka saat hamba itu beribadah kepada Allah, matanya mungkin mengerling alam, mengerling manusia. Terasalah alam semesta ciptaan Allah ini sempit, menyempit sampai tidak ada lagi. Hilang. Yang dirasakannya hanya satu saja. Allah. Iyalah. Ini kalau hambanya sudah imannya pada dataran tingkat puncak. Jadi makin tinggi memuncak, alam ini hilang dari pandangannya. Saat dia beribadah, alam ini hilang. Yang ada itu hanya Allah. Pernah lah pian angka itu. Bila pian pernah itu tuh puncak tuh iman puncak tuh. Nah, itu iman puncak. Wayan sadu babas sirrihi. Dia menjandarkan pada pintu rahasia anil khalqi, daripada ciptaan itu sendiri. Si hamba menyempitkan perasaannya, diletakkannya perasaan si hamba tadi, si hamba itu langsung pian meletakkan perasaan ada hubungan rahasia dengan Allah Azza wa Jalla. Ada hubungan rahasia dengan Allah aja. Adalah pian hubungan lah. Bila belum ada, cepat olah hubungan diri dengan Tuhan. Perasaan senang, perasaan bahagia dengan Allah Azza wa Jalla. Ibu ini nalah pian nabulah, laki pian ada di sini misalnya bulah. Lah ditutup mata pian. Tutup mata pian, laki pian bersuara pinandu lah pian. Pinandu. Iyalah. Jangan itu pian ini bisa pinandu, dinya kemana-mana gin berjalan bisa tahu pian ini kesini aja pian. Iyalah Bo. Iyalah. Nah. Apa? Bila laki pian toh pindah babini pulang gua tahu juga pian iyalah Bo. Nah, tahu kenapa jadi tahu? Perasaan. Pindah lain gelagat laki kone jan. Iyalah. Ya kah? Oh abahnya aja. Babini kah pian ya. Takjub nang laki kada aja. Oh, ketahuan bini. Tuh ruh namanya. Itu maksud ulun pian lawan Tuhan. Lawan Tuhan tuh harus kayak itu. Pian punya perasaan lub yang terdalam dengan Allah Azza wa Jalla. Disebut dengan hubungan rahasia dengan Allah Azza wa Jalla, ditandai menyempitnya pandangan kita kepada makhluk sampai nol, sampai yang kita rasakan hanya Allah Azza wa Jalla. Yang paling menyayangi pian hanya Allah. Yang lain bang sayang makhluk yang lain bang, laki sayang bini, sayang lawan kita, anak sayang kita, itu bagian daripada kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nah, sampai situ lah. Nah, Batur Rabbani kena kasihkan, kena kita terusakan minggu kena. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin tajin abdalin sholatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholih wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad penghulu karunia, suatu salawat yang memberkahi kami dengannya,
akan rezeki dan amal soleh. Salawat wan keberkahan pada kulanya wan papadaannya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau pemberi maaf yang mulia, menyukai kemaafan. Maafkanlah atas segala kesalahanku. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min saqatika wan nar. Aku mohon ridhomu wan surgamu, dan aku berlindung padamu dari kemarahanmu dan dari dimasukkan pada api nerakamu. Allahumma sholli wa barik Muhammadin tajin abdolin salatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholih wa